memegang wayang itu umur sekitar 4 tahunan. Dulu mah saya teh punya anggapan bahwa dalang teh baroga ilmu, jadi si wayang teh dieusian heula. Berarti Usik sorangan gitu tah. Mut, wadih mut. lah, seperti itu. Kulan. Dan juara orang Majalengka, orang Balida tah. Amin. Orang Balida juara. Nah, selain Aceh pernah manggung di mana lagi di luar Jawa Barat? Di Bali pernah. Bali. Iya, di Bali. Nah, ini contohnya. Orang Balida bisa nyanyi wayang. Balida. Ini buatan Bapak. Iya, buatan Bapak. Nah, ini contohnya. Orang Balida bisa nyanyi wayang. Balida. Ini buatan Bapak. Iya, buatan Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi sadayana, para pemirsa nu dipihormat, sing wilujeng tempang deui sareng kami dina podcast Jaga Walungan. Ieu teh mangrupa balandongan, obrolan, tempat carita ngalalana, tempat guyon jeung piwuruk, ngariung jadi hiji. Mungkin dulur Jaga Walungan nih terheran-heran kenapa penampilan saya pakai setelan gini, pakai ikat juga, dan pembukaannya agak berbeda. Itu pakai bahasa-bahasa dalam kata ChatGPT. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang talenta muda milik Majalengka, seorang pegiat seni Sunda asal Majalengka. Ini pasti dulur Jaga Walungan ada yang tahu nih, pernah lihat manggung di mana, karena sering juga manggung di Majalengka nih, bahkan sampai ke luar Majalengka. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Oke, kita hari ini udah kedatangan Ki Dalang Ading Bontot. Oke, nih. Kumaha Damang? Alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah, pangestu. Beda. Kumaha samulihna? Alhamdulillah, pangestu. Jadi ngobrol mah bebas, mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, tapi lebih bagusnya bahasa Indonesia sih. Siap. Apalagi penjelasan-penjelasan nanti supaya dulur Jaga Walungan dimanapun berada bisa paham obrolan kita. Siap. Tapi kalau memang ada bahasa yang susah nyari bahasa Indonesianya, teuing sok wae gitu. Wang gawekeun editor gitu. Oke. Ading. Ya, Adija. Saya penasaran nih. Ini kan di sini nih udah ada banyak wayang-wayangnya, betul. Ada wayang-wayang. Yang saya penasaran itu, sejak kapan Ading suka sama perwayangan seperti ini? Oh, kalau untuk mendalami jadi dalang, Adija, kebetulan kan yang memainkan wayang itu dalang gitu. Yeah. Saya suka wayang itu dari kecil, Adija, dari umur mungkin kata bapak saya dan kakek saya dulu itu umur 5 tahun udah suka wayang, Adija. Kok bisa? Maksudnya kok bisa anak kecil suka wayang? Saya umur 5 tahun itu masih suka namanya mobilan gitu, robotan. Iya, betul. Kok bisa suka wayang? Ya, kalau Adija kan dulu umur 5 tahun suka mobilan. Yeah. Kalau sekarang suka apa, Adija? Sensornya kada sensor, woi sensor, editor. Iya, karek seberang menit ke saya sensoran. Jadi gini, Adija. Bisaan mancing nanti, woi. Aing mah tuh bahaya. Jadi di umur 5 tahun itu kan dulu medianya DVD, VCD dulu, Adija. Nah, bapak saya dan kakek saya, Abah, kebetulan karena saya dari darah seni juga, almarhum Abah Bontot. Abah itu suka membeli kaset wayang gitu. Jadi tiap pagi sampai sore itu beliau selalu apresiasi wayang gitu. Wayang, kadang jaipongan, tapi yang begitu intens waktu itu menonton VCD. Saya wayang gitu. Oke. Berarti memang dari kecil hidup di lingkungan yang mencintai seni Sunda lah gitu, jaipong, wayang. Betul. Dan interestnya itu malah lebih ke wayangnya. Betul, Reja. Oke, jadi ente sekonyong-konyong, ente ujuk-ujuk resep wayang kayak gitunya. Betul. Memang ada historinya tersendiri, baik historinya sendiri. Kalau memang dari kecil itu terbiasa mulai tontonan segala macamnya itu soal wayang. Nah ini
mungkin buat dulur jaga walungan, saya sempat riset dikit nih, soal Kidalang Ading Bontot. Nah, ini satu sesi biasanya saya bacain hasil riset ChatGPT. Tidak semua tamu jaga walungan itu ada di ChatGPT. Oh gitu. Sejauh ini baru cuman berapa orang ya? Kamari teh cuman ada 3-4 orang gitu, termasuk Ading ada nih. Kita bacakan dulu sedikit. Nah, ini dari berdasarkan ChatGPT. Jadi saya ngetiknya tuh bantu saya riset informasi tentang Kidalang Ading Bontot. Sakitu tek burudul datang. Oke. Ini dari ChatGPT ya, nanti kalau ada yang salah bisa dikonfirmasi aja. Nama lengkap Ading Nadirhan. Betul. Edannya kurang gitu apal asli wau mang tahun-tahun dah. Karek apal ayeuna, apalan ke ChatGPT. Lebih dikenal dengan julukan Ading Bontot. Betul. Berasal dari Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Iya. Wis, mantap. Dikenal sebagai dalang cilik karena sejak muda sudah aktif dalam dunia wayang. Manajemen seni atau kontak beliau bisa ditemui lewat channel Campaka Bodas. Betul. Untuk pertunjukan wayang golek. Itu banyak itu, tapi sakitu we heula. Ya. Artinya kan ChatGPT sudah mengenal Ading. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Karena tidak semua tamu ada ChatGPT. Karena yang biasanya yang udah ada di ChatGPT itu yang memang pertama sering muncul di media sosial atau bahkan di pemberitaan dengan keyword si objek nu tadi dicari Ading Bontot ibaratnya jadi dia tuh nyari. Nah, berarti Ading Bontot ini sudah terkenal, guys. Amin. Mantap. Nih aset Majalengka nih. Ading. Iya, Adija. Oke lah, saya langsung ya penasaran saya tanya soal wayang. Tadi kan Ading mulai tertarik itu dari kecil sampai dengan setiap hari nonton teh wayang deui ya. Betul. Sehingga terbawa sampai besar ketertarikannya itu di dunia wayang. Nah, itu mulai suka, mulai belajar. Itu dari umur berapa? Kalau berarti kan waktu kecil berarti belajar itu memegang ya? Iya. Memegang wayang itu umur sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Kumaha eta teh? 6 tahun. Oh, berarti jarak 1 tahun dari mulai nonton. Iya. 6 tahunan itu. Oke. Itu belajar megang wayang asli. Wayang asli, bukan wayang yang ada di jalan-jalan tuh, wayang mainan gitu. Bukan wayang asli. Belum wayang gini gitu. Itu mulai belajar memainkan gitu istilahnya teh kalau dalam bahasa Sunda nyabak wayang gitu. Ngorek wayang. Jadi wayang nu diorekna teh. Ulah siga kameramen nu diorekna teh nu sejen. Oh gitu. Aduh. Eta aya. Aduh, aing masuk mancing wae. Bahaya asli. Batur mah di ome teh wayang. Ulah ayang. Cuma ngome ayang ka. Oh gitu. Ari ayang teh naon da abdi mah resep naon apalna wayang gua. Semanyak nya. Ya, teu percaya ya. Oke. Itu mulai nyabak wayang. Mulai belajar wayang secara serius, artinya benar-benar mendalami teknik-teknik dalam perwayangan umur berapa? Oh, gini aja. Kalau belajar wayang itu sebetulnya kalau di alam, istilahnya di alam itu di alam seni gitu aja. Jadi tidak diajari secara langsung. Oke. Tetapi dengan melihat, dengan ngorek tadi, dengan memainkan wayang tadi, ketika ada di panggung, saya ketika ikut bapak saya manggung. Kebetulan kan bapak saya juga pengendang wayang dulunya. Jadi ketika bapak saya ngendang di panggung, ngendangan wayang, saya selalu dekat dengan dalang dan sempat menjadi catrik juga. Catrik naon? Nah, catrik itu asisten dalang biasanya. Kenek lah gitu. Kalau zaman sekarang iya. Tetapi kalau dulu catrik itu sebagai yang berguru kepada dalang yang di asistenan tersebut gitu. Ibarat kameramen, kenek kameramen. Nah, gitu. Diajar nyeting kamera. Iya.
Oke. Dan catrik itu berasal dari kata santri katanya gitu. Jadi nyantri gitu sambil mengasistenan dalang gitu, sambil nyantri juga. Oke. Sambil menyerap ilmu Itu umur juga. berapa? Umur kalau nggak salah waktu TK, SD sampai kelas 3 SD itu saya Masih. tampil di ini awal pertama perform ada aja. Oh, kelas 3 SD teh udah perform. Iya. Wah, perform. edannya. Kitu barudak lamun aya kahayang teh memang kudu tileuletik ulah. Iya. Ngome we ayang diem, ayang we diome, wayang diome mah. Iya. Nah, tadi Amin. sedikit mundur. Diaminan. Sedikit mundur. Bapak anak ading seorang Pengendang wayang. pengendang wayang. Iya. Gendanger. Kenangers. 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 Kan drummers. Drummers. Iya, kenangers. Kenangers. Kenangers wayang. Eta berarti Kalau kacapi kemarin apa? kecaper. Nonton berarti. Nonton saya berarti. selalu mantau. Pemain kecapi kecaper. Tapi bener ya teh? Bener. Kecaper? Bukan. Oh bukan. Naon atuh? Kalau kecaper itu kalau kita tadi kalau nyabak ayang itu pasti kecaper. Mungkin ada istilah lain kalau kecapi. Oke. Ayah Ading seorang namanya siapa? Bapak Dedi. Bapak Dedi adalah seorang kendangers Wayang. spesialis wayang. Ya. Dulu yang di Kendangan istilahnya apa sih? Itu teh bayaga, Nayaga. 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 Berarti Nayaga salah satu dalang. Ya. Siapa dalang yang di Kendangan Ayah Ading? Dulu itu banyak sih dalang-dalang di Majalengka. Hampir semua ya kalau dalang-dalang sepuh mungkin dalang-dalang generasi saya gitu seangkatan saya mungkin apa ya belum mungkin ya belum karena ada beberapa hal gitu. Kalau dulu yang pernah dikendangin sama bapak itu almarhum Aki Casman. Oke. Aki dalang Casman terus bapak dalang Asep Rodiana Sutisna. Oke. Kebetulan dua tokoh itu guru saya juga gitu kalau di Majalengka. Oh, itu dalang asli Majalengka juga. Dalang asli Majalengka juga. Oke, memang kalau melihat dari cerita yang barusan, Ading ini emang dibentuk di lingkungan seni yang memang sangat berkaitan dengan wayang. Iya, alhamdulillah. Ayahnya adalah seorang kendangers wayang, seorang nayaga lah gitu. Sehingga ketika ayahnya manggung, suka ikut menjadi catrik dulu. Catrik. Iya. Berarti memang tidak heran kalau sampai saat ini Ading itu di dunia perwayangan sampai udah dikenal ChatGPT lah. Amin gitu. Sebelum kita lanjut, ini udah datang katanya ini makanan. Oh, sekarang yang ngantrinya spesial, guys. Wah. Siapa Adeja? Ibu negara. Mangga Ibu negara. Hatur nuhun Ibu negara. Dadah lah tuh dadah. Ya, turun nuhun. Hatur nuhun Ibu negara. Aduh. Rampa dusun. Ya abdi ge berharap anu di dieu nu deuh cenah deui. Oh nya jurig di dinya mah jalan. Nya power teh nu di dinya mah. Aduh, kaduhung teu mawa aduh. Artinya berarti tidak heran lah karena dari kecil Ading ini berhubungan dengan perwayangan. Oke. Panggung profesional pertama seorang Kidalang Ading Bontot itu di umur berapa? Umur berapa ya dulu? Kalau nggak salah dulu teh waktu buka panggung pertama tentunya wayang ini ya ada wayang gelar itu. Kan ada wayang bodoran itu, wayang bodoran. Nah, entah bedana coba. Nah, wayang bodoran, wayang gelar. Ya, kalau wayang gelar itu wayang yang sapuratina. Kalau sapuratina itu full. Sapuratinya itu full, ada nayaga, ada sinden, wayangnya juga full gitu, wayang Mahabharata, ceritanya juga full. Bisa full gitu, tetapi nggak full Mahabharata dipentaskan semalam gitu. Tetapi boleh juga gitu. Wayang bodor. Kalau wayang bodor itu wayang yang fokusnya ke komedian. Oke, seperti ini. Nah, tokoh utamanya si Cepot gitu. Oh, berarti pertama manggung teh bersama Cepot. Bersama Cepot dulu tuh. Oh, berarti memang dalam pagelaran wayang itu ada jenis-jenis pagelarannya ya? Iya.
Oke, nah ini saya jadi tambah banyak penasaranannya. Sebelum ke sana lah, soal wayang. Ya. Itu kan wayang itu mempunyai gerakan-gerakan sampai lamun saya nontonnya itu dikumahakeun gitu neposan gerlut geuning. Iya. Siga hirup we gitu. Dulu mah saya teh punya anggapan bahwa dalang teh baroga ilmu jadi si wayang teh dieusian heula. Berarti Usik sorangan gitu tah. berarti adeja waktu ningali wayang itu apa ya hidup. Nya, soalna si gerakan teh sulit sigana ih dikumahakeun kitu nepikeun ka bisa anu ngaraclang geuning gergelut geuning. Tapi bener gelut teh dengan syukur diadukeun. Nah, saya penasaran dulu nih soal gerakan-gerakan dalam pagelaran wayang golek. Aya istilah-istilah naon gitu mungkin. Iya, iya. Dijelaskan lah gitu. Sebetulnya ini adeja saya juga belum riset terlalu jauh Iya, ya tentang gerakan wayang. Kebetulan kan saya juga sedang mendalami hal-hal dalam pagelaran wayang itu apa saja gerakan yang suka dipakai. Mungkin kalau gini, ini sebetulnya, nah ini wayang Gatot Kaca, tokoh Gatot Kaca. Gatot Kaca, kenal. Ayaian dah. Kenal. Oh, aduh. Gerakan Gatot Kaca biasanya gerakannya itu gerakan Ponggawa, Adija. Ponggawa tuh seperti gitu. Bukan, maksudnya gerakan Ponggawa itu gerakan tokoh yang dipakai oleh Ponggawa biasanya. Ponggawa, oke. Di gerakan Ponggawa ada istilah gedut. Gedut. Naon deui tah gedut? Nah, gedut apa? Bukan gedut gini. Eta mah Ini gendut. gedut, iya. Eta mah gendut. Ya, betul. Gendut. Betul, Salah. kameramen. Betul. Abong dalang tukang gereunya. Nah, ini gerakan gedut. Gedut. Seret. Oke, Ini gedut. Si semacam jalan. Iya, semacam jalan. Oke, gedut namanya. Gedut. Ilmu barudak ya. Iya. Ilmu. Terus ada Ada apa lagi? gerakan capang. Capang. Gimana tuh capang? Kalau capang ini gini nih. Seret gitu. Biasa. Semacam silat. Iya, betul. Semacam silat. Tetapi mungkin di silat ada lagi ya gerakannya gitu. Tetapi kalau di gerakan Ponggawa itu ada capang gitu. Gitu capang gitu. Apa itu? Oke. Nah, si gerakan-gerakan tadi apakah spesifik yang bisa gedut dan capang itu cuman Gatot Kaca atau semua wayang juga bisa? Sebetulnya ada beberapa adegan satria juga, tokoh satria nih. Tokoh satria juga ada yang gedut. Oke, tokoh satria teh semacam saha? Arjuna. Oke, Arjuna. Terus Gatot Kaca masuk. Gatot Kaca masuk. Terus bukan, Gatot Kaca itu tokoh Ponggawa. Oke. Jadi Ponggawa ini saya terangkan sedikit adanya. Kalau Ponggawa itu biasanya mempunyai ciri-ciri kumisnya tebal. Asli teh? Asli. Lah heureuy meureun. Demi Allah, Adeja. Untung dicukur euy. Oh, berarti Adeja itu jenis satria atau Ponggawa juga ya? Satria bisa? mah berarti nggak ada kumisnya? Tipis. Oh, tipis. Satria berarti ya. Satria sekarang. Satria FU. Itu tuh Satria FU tuh. Oh, berarti kumis ge ngaruh. Kumis juga mengaruhi karakter. Lamun ieu? Nah, kalau ini disebutnya wayang goler. Goler. Bukan golek. Maksudnya wayang golek, tetapi biasanya wayang cepot dan tokoh punakawan itu digoler gitu, disimpannya itu diletakkan di panggung, enggak kan ada janturan nih. Oh, paham. Iya biasa dalang. Iya. Di dia main pinggir-pinggirnya suka wayang. Ada stand wayang yang suka buat wayang buat wayang baris. Mata suka aya paribasa nangtung we siga wayang. Nah, gitu. Oh, eta teh emang aya aturanna saha wae nu dipasang teh? Bukan aturanna tapi lebih ke estetika sih. Oke, berarti nu dipasang teh Gatot Kaca, tokoh Gatot Kaca. Oh, nu keren. Iya, karena ada estetika dari mahkota. Selain dari mungkin saya membaca di bukunya Pak Atik Sopandi itu ada falsafah tertentu buat pakem atau aturan yang boleh dijajarin. Mana yang boleh, mana yang seharusnya tidak gitu. Oh, berarti memang ada pakemnya. Ada pakemnya selain estetika gitu. Oke, paham. Gerakan tadi, contoh gerakan tetenon kedut, Gedut.
Gedot teh kan jalannya. Ya, Secara sederhanana jalan. Ya. Iya contoh geus bisa can ya. Saya ini insecure. Leuwih ka siga naon dina itu sinario gini na TikTok itu. Oke, berarti dalam gerakan juga ada istilah-istilahnya. Ada istilah-istilahnya. Tentunya banyaknya. Banyak sekali. Itu nggak akan cukup dalam satu episode podcast, guys. Gerakan yang pasti ada di setiap wayang. Paling dasar lah gitu. Kalau paling dasar itu biasanya waktu pengalaman saya waktu dulu sok weh cenah diajar heula kepat cenah gitu. Kepat itu seperti jalan memakai gerakan kaki sama tangan. Oke. Kepat gitu ta. Oke. Gini dulu katanya. Ini kepat ya. Kepat. Eta dasar. Dasarnya katanya. Cik, Bang coba. Sok ada ya. Cik ningali tadi kumaha tanganna? Oh. Nah, gitu ada ya. Ya. Nah. Anu bade nyewa abdi di dalan sok mangga. Dia tah. Ya. Saya sih asli berat deh. Nah, itu soal gerakan. Ya. Ini kalau memang dulur jaga walungan pengen belajar banyak lagi, belajar lebih spesifik, nanti bisa kontak aja Ading di Cempaka Bodas. Nah ini kita lanjut ke soal suara. Ini yang saya sangat penasaran. Suara tiap karakter kan tentunya beda-bedanya. Ya. Cepot mah kieu itu dewalanya. Ya, dewala. Dewala mah kieu, Gatot Kaca mah berisi suarana teh. Semar kieu. Nah, itu belajarnya gimana? Kalau belajarnya tadi nyambung sama tadi pengalaman waktu pertama kali suka berarti gitu. Otodidak Sama ini kalau dulu kan otodidak saya mendengar, melihat gitu. Nah, kalau zaman sekarang bisa analisis tekniknya gitu. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Contoh, saya pengen suara cepot, sok coba. Nah, kalau suara cepot itu saya suka memakai suara saya sendiri ada aja. Oh, coba. Nah, gini kalau saya juga ikutan nggak? Kudu. Oh. Dua anak perem kameraman. Meh kabayangkeun. Oh, iya. Itu tuh melongken itu. Perem. Ya. Assalamualaikum ada aja. Tah. Tekniknya dikumahakeun eta. Sebetulnya tekniknya kalau cepot itu kan ini cepot tuh gambaran kepribadian dalangnya juga. Oh eta teh. Iya, kalau dalangnya baong gitu katanya akan berpengaruh ke karakter si cepotnya. Nyarinya dalam arti nyari teh kepantasan si cepot ketinggalan bodor gitu. Merespon sesuatu terhadap lawakan gitu, bahan-bahan lawakan gitu. Oh, berarti memang antara wayang dan dalang itu punya keterikatan lah. Keterikatan. Kan ada ini istilah di dalam pewayangan ada wayang anut maring dalang, dalang anut mari wayang. Alah naon tah. Jadi antara dalang dan wayangnya itu harus menyatu, harus kawin ada aja. Oh, geus kawin yang cepot. Kalau sama cepot udah, karena kawin itu dalam artian memadukan gitu, memadukan jiwa, karakter dan lain-lain. Cara kawin, cara memadukan. Ya harus seperti tadi apa istilah ada jadi yang jadi harus dipegang tiap hari gitu. Oke. Ya. Itu harus sudah kawin gitu harus tentunya. Sudah kawin. Can kawin geus dirampas. Nah, itu kalau ampun kameramen akan jadi bermasalah. Oh, nu bener hiji aja nih kameramen teh. Oke, berarti naon teh bahasana teh? Bagus tah? Wayang anut maring dalang, wayang anut maring dalang, dalang anut maring wayang. Dalang anut maring wayang bahasa naon eta teh? Kalau gak salah itu teh bahasa Sunda kuno. Tetapi ada yang menyebutkan juga bahasa Sanskerta. Oh. Tetapi itu kalau di dalam bahasa Sunda itu kan kalau kita
riset tentang istilah-istilahnya di Pawayangan juga ini masih hutan belantara. Dalam artian Hutan belantara. hutan belantara itu masih si kamus-kamusnya juga belum semua ditemukan Adeja. Oh. Termasuk dalam kakawen dalam liriknya di Pawayangan Sunda gitu. Oke. Ternyata memang dunia perwayangan teh tidak sesimpel itunya. Maksudnya Betul. banyak pakem-pakem Ya. tetekon lah mun ieu Ya, teh mah. tetekon. Tetekon anu memang harus seorang dalang ini pahami. Tadi udah gerakan suara. Ayo coba ieu suara Gatot Gatot Itu, Kaca. Gatot Kaca, iya ka dieu tah promosikeun Jaga Walungan. Oh, Ya aduh Gatot Kaca. Resep ngopi teh Gatot Kaca Nah, kalau Gatot Kaca mah istilahnya suaranya gentem. Kalau suara bawah tuh. Oke. Mut, adih mut. Lah, seperti itu. Kulan. Disensurikeun. Guys, urang disensurikeun ku Adina, guys. Berarti itu termasuk tadi nyari tadi. Nyari. Iya, nyari. Berarti udah dipegang satu kali, udah kawin tuh Oke. Adeja. Iya. Kulan agan. Pak Batak Adeja jangan pegang-pegang cewek lain gitu. Cepot Tara juga, abi mah, tara. iya. Cepot juga dipegang satu kali udah mau tuh. Orang mah bahaya rampahan Iya. orang mah. Tuh bisi aya calon mitohan nonton. Agan? Ari Agan resep ngopi Agan? Weh, kopi jeung maneh. Kaula ayeuna rek gawe heula cepot. Agan, gawe nate kudu bari ngopi meh teh tunduh Agan. Kumaha teh supaya teu tunduh teh. Cepot. Iya Agan, aya kopi Jaga Walungan Agan. Oh, maneh sok ieu sok ngopi Jaga Walungan. Aslina daek ditek-tek ceuli Agan. Nah, gitu. Cangkeulnya? Iya. Cangkeul. Tetapi ini ada aja supaya lebih leluasa untuk mengobrolkan hal-hal yang seperti tadi. Itu biasanya oleh tokoh Panakawan gitu. Oke. Karena di dalam tokoh-tokoh ini ya tadi saya hanya sebatas sebatas menyentuh mungkin menyentuh hal-hal yang kebiasaan manusia lakukan gitu. Oh, berarti setiap karakter itu ada pakemnya. Bukan ada pakamnya, ada tentunya ada pakam juga, tetapi yang lebih pantas atau yang lebih rileks untuk mengobrolkan hal-hal yang sehari-hari itu tokoh Panakawan. Panakawan teh? Tokoh Cepot, Dawala, Semar, Gareng gitu. Oh, Karena oke. kalau ini wayang ini punya keterbatasan tertentu dalam hal komunikasi. Oh, oke. Nah. Karek apal tah ya. Kan Gatot Kaca dalam filosofisnya gitu kan, kalau dalam filosofis yang diterapkan ke kakawennya, nyanyiannya itu Gatot Kaca itu susah untuk berbicara. Oke, pantes lamun di pagelaran namun jeung si Cepot heureuy ge serius wae nya. Iya, serius wae. Oh, eta teh emang karakter lah mun karakter teh mah. Kan dalam kakawen itu dibahas iri kata sang Gatot Kaca wiyang gitu. Naon eta? Iri kata itu kalau menurut dalang-dalang sepuh, jadi Gatot Kaca itu ingin berbicara seperti orang lain, tetapi dia tidak mampu dengan karakternya gitu. Oke. Andai kata dipaksakeun ku si dalang Gatot Kacana ngabodor. Bisa, tetapi ngabodor itu kan kalau kita menyatukan pemahaman bahwa ngabodor itu sesuatu yang yang lucu, Gatot Kaca bisa gitu. Bisa. Tetapi kan Tapi tetap strike to the karakter. iya, kan banyak kita pejabat-pejabat kita yang lucu. Allah, kadinya jigna teh euy. Iya, betul. Saha? Eta mah lucu pika keuleun eta mah. Tuh sensor wae ya. Iya. Sensor Jadi maksudnya gini, Gatot Kaca itu suka bercanda, tetapi heureuy-nya Gatot Kaca atau tingkah laku Gatot Kaca yang lucu itu pasti tetap berwibawa seperti Oke. halnya pejabat gitu. Kadinya jigna teh. Oke, saya ikuti permainan Anda. Hari kitu mah tadi nama urang teh moal bahas-bahas politik gitu. Ya, hari kita ngambil witian hayu gas. Oke, paham. Artinya ada pakem pantas dan tidak pantas lah. Iya. Bisa,
Cuman Bisa. pantes teh seorang Gatot Kaca Iya. kalakuanna siga Cepot. Betul. Oke. Jadi yang lebih rileks tentang mengobrolkan tentang apa ya? Istilahnya sehari-hari lah, kontemporer sehari-hari, gitu kontemporer ibaratnya. gitu. Jadi ya panakawan gitu. Oh, lamun Gatot Kaca mah berarti aya ceritana minimalna sesuai dengan karakter si eta lah Iya. gitu. Seperti Gatot Kaca waktu galau gitu. Galaunya Cepot sama galaunya Gatot Kaca Beda. beda. Oke. Paham. Artinya berarti nah ini nyambung ke eksistensi yang saya ingin tanyakan, eksistensi wayang golek di era gadget lah zaman sekarang. Artinya memang tidak menutup kemungkinan untuk si wayang-wayang ini ngobrol atau ceritanya itu tentang yang relate dengan anak muda zaman sekarang. Akan tetapi mungkin karakternya tidak bisa yang Satria Nukar itu. Bisa juga karena kalau kita ingin apa tadi adaptasi dengan pemuda yang saya analisis yang saya apresiasi kegiatan fenomena anak muda sekarang itu justru saya melihatnya di wayang gitu. Kan sekarang ada booming perkara introvert, perkara cowok cool. Gatot Kaca itu cowok cool sebetulnya kalau cool. tuh. Kalau Cepot cowok cool tuh. Siga Oke, lamun introvert. Kalau introvert itu Gatot Kaca kan tadi kan iri kata sang Gatot Kaca tadi. Oh, nya berarti sok lieur mun loba jelema teh kitu gitu. Iya. Kan galaunya Cepot tadi, galaunya Cepot sama galaunya Gatot Kaca kalau bahas cewek beda. Kalau Gatot Kaca itu kalau galau itu dia nenggar-nenggarkeun diri karena gunung. Kalau Cepot kan update status pakai emot sedih kan di WA gitu. Belagu kangen band. Oh, oke, paham. Ayeuna mah rada ngarti. Artinya berarti kan sebelum seorang dalang melakukan pagelaran teh harus mengenal dulu karakter tiap. Iya, betul. Esenya. Ya karena menurut dalang saya lupa lagi kata-kata siapa ya. Kalau belajar wayang itu kan belajar tentang kehidupan. Ya, wayang itu menceritakan tentang kehidupan. Ya selagi hidup ya itu di sanalah Ya, lahan belajarnya gitu, ruang belajarnya. Oke. Hese horeng nanti jadi dalam teh guys. Nah, terus tentang cerita ya. Ya. Cerita kan ada Mahabharata tadi kan Ya, itu. betul. Itu penentuan contoh Ading manggung di mana. Nah, itu penentuan cerita teh biasanya dari yang punya hajat atau dari Ading sendiri? Kalau dulu saya mendapatkan informasi dari dalang-dalang kesepuhan dulu itu suka ada dari Bapak Hajat katanya. Oke. Bahkan ada yang penonton itu minta kepada dalangnya Request. bisa gitu. Wayang di request. Tetapi untuk saat ini pengalaman saya sendiri biasanya sok we kumaha cenah gitu. Oh, oke. Saurna teh. Paham. Oke. Ribetnya ngawayang teh. Oke, Ading. Ya. Saya sempat baca tadi kan hasil risetnya. Ini agak mundur lagi ke belakang. Ading itu sempat juara sabet nasional. Ini di cepretan gitu berarti kan? Di sabet. Sabat. Di cepretan wayangna kumaha ieu teh? Kalau Naon tah sabet teh? ya, sabat itu kalau di dalam dunia pewayangan itu di dalam sabat itu istilahnya untuk hal-hal yang memainkan wayang. Oh, Jadi gerakan tadi. Iya, jadi sabat itu meliputi gerakan, terus perangan. Perangan itu adalah adegan di mana tarungnya Gatot Kaca sama ini misalkan gitu. Terus lacrekan itu termasuk sabat gitu katanya. Lacrek apa? Lacrek itu cempala dan kecrek. Oh, kecrek. Ya karena kalau Gatot Kaca sama Cepot, Gatot Kaca sama Rahwana misalkan, atau Gatot Kaca sama Aswatama misalkan, itu perang pasti kecrek dan cempala itu bisa difungsikan gitu. Oh, berarti si gerakannya kudu sesuai. Iya harus sesuai.
Crek Iya. gitu nate. Iya. Kan ada wayang yang misalkan crek. Terus ada wayang yang kucempala gitu. Trak gitu. Oh. Suara pukulannya itu Eta lingkup sabet teh nu kitu. sabetnya itu. Dan juara waktu itu. Alhamdulillah. Edan. Nasional. Alhamdulillah. Iya. Berarti pesertana wayang golek kungkul atau ada wayang-wayang lain? Wayang senasional. Berarti ada wayang kulit. Ada wayang kulit, wayang cepak pada saat itu, wayang kulit Betawi, wayang kulit Solo pada saat itu. Dan juara orang Majalengka, orang Balida tah. Amin, amin. Orang Balida juara. Oke, terus saya juga pernah denger Ading manggung di Aceh. Ya, alhamdulillah. Manggung golek. Wayang golek. Kan nontonnya. Alhamdulillah masih manusia. Tapi orang Aceh. Campur ada aja. Campur. Iya, Tapi ngadalangna tetap bahasa Sunda. bahasa Sunda. Karena di sana itu yang jadi unik di Aceh itu ini ada aja ada komunitas Sunda ternyata di sana. Namanya komunitas para Sunda di sana teh. Jadi kumpulan orang-orang Sunda. Oke. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang Aceh lagi anu nonton. Ada kan ini kan ada yang nikah sama orang Aceh gitu, Oke. orang Aceh nikah sama orang Sunda gitu. Oh, oke. Nah, selain Aceh pernah manggung di mana lagi di luar Jawa Barat? Di Bali pernah. Bali. Iya, di Bali. Bahasa Sunda di ngadalangna. Nah, itu campurnya sedikit bahasa Sundanya ada aja. Poolnya bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya. Dan gak apa-apa itu. Nggak apa-apa karena wayang yang dibawakan di Bali itu wayang Den Kisot. Naon di eta dan kisot. Nah, kan wayang itu ada wayang kulit, wayang apa gitu. Nah, ini saya memainkan wayang Den Kisot. Wayang Den Kisot itu tetap medianya itu boneka wayang, wayang golek, medium wayang, tetapi ceritanya lain dan tokoh-tokohnya juga lain. Oh, itu iya berarti. Bukan, Oh, gak ada cepot. nggak ada kalau di sana. Naon, Punya punakawannya itu Sancho. Sancho. Sancho Panza. Siga merek minyaknya. Selain di Bali, pernah di mana lagi? Selain di Bali, paling di daerah Jawa Tengah mungkin. Jawa Tengah Brebes, Cilacap. Itu masih dalam acara wayang golek ini gitu, wayang golek Purwa. Artinya Tetapi si wayang ini sudah membawa kidalang Ading ngalantrahnya ke Bali. Amin. Alhamdulillah aja. Tapi ente di Bali nyasap di pantai gitu dan tinggal liannya. Pantainya. Hampir, alhamdulillah. Hampir. Tapi ya hampir. Mual kendala ya bapaknya di dia. Iya. Ya karena gimana? Non peureum ka deuleu bentak karasa mah gitu. Udah diantar ke bapaknya. Itu nah. Enggak, bapak enggak ikut. Untuk ikut. Jujur Bebas sama berarti teman-teman. jeung bapak mah. Tapi anggar GPS kita. Ading, Iya. soal wayang lagi nih. Ini wayang kan dari kayunya. Iya, dari kayu. Ini biasanya Ading otomatis kan koleksi pasti banyak. Alhamdulillah. Anu dipajang nawe seberapa puluh kan ya? Iya. Cano dipaenkeun. Ini beli atau gimana? Kalau beli saya dulu beli gitu. Tetapi sekarang saya dibikinin sama bapak gitu. Bisa. Alhamdulillah bapak belajar ngukir sekarang. Nah, ini contohnya. Orang Balida bisa nyen wayang. Balida. Ini buatan bapak. Iya, buatan bapak. Batur mah geus bisa nyen wayang. Didinya mah nyieun kolot emosi we unggah poe. Asli iya. buatan Pak Dedi. Tetapi ini bapak saya kan bisa bikin wayang gitu. Ini bikin istilahnya miniatur orang gitu. Tetangga saya ada yang bikin orang asli, ada aja. Oh iya, itu gak bisa. Oh, gitu? Itu bisa gitu ge. Oh, gimana? Tapi Tutor. ieu henteu sampekeun ka final ngan nyarangsang di WC. Jimun ka WC teh Pak. Papa. Dina pamikeun teh. Kayak budak gitu. Pasti banjur teh. Papa. Paralin. Aduh, abong jeung dalang tukang bodor. Oh, berarti buatan. Nah, si karakter Dewala kan udah ada patokannya Dewala teh irungna panjang, garengnya mau dijawabnya? Bukan. Dawala Petruk. Oh, apakah bisa dimodif teu? Ibaratna teh mah urang mah ieu na ame rada kasep gitu.
Bisa, Bisa. tetapi tidak menghilangkan estetika yang menjadi identitasnya gitu. Oh, oke. Bisa ininya di keatasin gitu atau gimana gitu bentuknya. Dawala juga banyak sih dalang-dalang sekarang berkarya atau pengrajin berkarya tentang dawala-dawala yang Kekinian menurutnya. kekinian tetapi tidak menghilangkan Karakter aslinya. karakter aslinya gitu. Nah, terus yang saya penasaran lagi nih, kenapa karakter wayang itu kebanyakan cowok? Kalau kebanyakan cowok mungkin kalau kan kehidupan sehari-hari juga yang selalu eksis itu kebanyakan cowok gitu. Dan sebetulnya bukan ini cewek juga banyak yang eksis, tetapi kalau di pawayangan itu supaya meminimalisasi alat-alat yang dibawa pada saat itu. Oh, Katanya Oke. gitu. Kan ini ada aja kalau di wayang golek, kalau di janturan yang stand tadi, wayang cewek itu biasanya hanya ada 10 atau 15. Oh, tapi ada Ya, berarti. ada. Oh, oke. Misalkan tokoh Arimbi, tokoh Sri Kandi dan lain-lain gitu ada. Tetapi biasanya wayang cowok yang Arimbi itu ini. istri Nabi Ma ya? Iya, betul. Wah, Betul. Soalnya pernah lewat na TikTok, Arimbi, aing goblok. Kayak pernah denger ya? Itu nyahoan. Kurang kamu mulai Sunda, iya mah. Cirian, Pak Dedi ya. Pak Dedi Bapak Nading. Pak Dedi. Ading, setiap manggung nih, ada cerita favorit gak yang orang mah resepna cerita iya gitu? Kalau cerita favorit sebetulnya adalah harus semua mendalami ya. Tapi pasti ada satu Iya. resep semangat nih main Iya, kerana. kan saya cowok setia aja. Hubungannya naon? Ya, misalkan ya gitulah. Kudu jeung lobaan tapi tetep ya paham ka dinya nama budak abo karek sabaraha lila ieu di Bandung geus kieu. Ini sebagai informasinya Ading ini lagi menempuh pendidikan perguruan tinggi di ISBI ya? Ya, betul. Di ISBI-nya jurusan Karawitan. Hubungannya jeung ieu? Kan di karawitan itu ada karawitan vokal, ada karawitan instrumen gitu. Pilihnya? Wayang ini termasuk di dalam wayang itu ada karawitan vokal. Karawitan vokal. Iya. Berarti kemarin si Acong mah kan karawitannya suling. Oh, bukan ke alat musik berarti. Alat musik juga sempat mempelajari, tetapi kalau dekat-dekat ke nulis skripsi itu kan difokusin aja. Fokusin ke ininya. Iya. Oh, oke. ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Iya geus kieu karek sabar kuliah di Bandung geus rusak euy. Pak Dedi. Terus kalau disuruh ini nih milih karakter yang paling disukai yang menggambarkan seorang Ading Bontot. Saha? Ulah milih Gatot Kaca. Pasti milih Gatot Kaca. Tingali panon urang. Siapa karakter yang iya aing pisan ya. Rahwana sama Karna. Karena Rahwana heula tah, Rahwana heula kumaha? Rahwana karakternya memang seperti apa? Kalau Rahwana itu dia mempunyai karakter yang tegas gitu. Tegas, nggak mau kalah dan Melekat uang ya. iya mereka doang, tetapi dalam hal-hal yang bukan kebenaran, tetapi saya melihatnya jadi vitamin untuk motivasi gitu. Rahwana kalau dia menginginkan sesuatu, dia pasti mengejar sampai iya. Tetapi ya kan manusia teh gitu ada aja kekenahanku salah teh gitu. Paham. Dia salah gitu, pinter kabalinger gitu Rahwana itu. Itu Rahwana. Namun karena Kalau tokoh Karna dalam pawayangan Mahabharata dijelaskan supaya aman. emang naon anu teu aman? Maksudna teh Karna itu ini Karakterna kumaha karakterna? kalau Karna itu lebih apa ya, sama seperti Rahwana. Dia memiliki tekad yang kuat, tetapi merekadawang, tetapi dia tidak
dia memiliki keterbatasan dalam keadaannya gitu. Oke. Misalkan dia hidup di zaman Pandawa dan Kurawa gitu. Dia itu melihat Arjuna sedang berguru kepada A, kepada B gitu. Tetapi si Karna ini nggak punya modal istilahnya gitu. Jadi dia karena teh bukan hanya melihat, hanya aduh bahaya. skip power we. Power. Soalnya ieu mun teh dibijilkeun teh ateul. Wayahna ieu mah pangeditkeun. Moal paling ini adanya gini. Ngedendol punuk. Oke. Nah, dari segi karakter itu masuknya karakter antagonis atau protagonis? Itu kalau pengkarakteran gitu sebetulnya ada yang yang mengemas ke dalam hal-hal tersebut. Kaos kan Gatot Kaca mah bager ya protagonis. Nah, itu. Lalakon. Iya. Aya di buto anu gitu mah eta Iya. kan antagonisnya. Iya. Tah nu tadi Rawana jeung Karna masukna? Kalau di dalam wayang saya itu ada aja ini abdi mah ningali wayang teh sanes nu ieu salah terus, si A salah hungkul, si Rahwana salah hungkul, Batara Rama bener hungkul teh kitu. Oh, aya salah aya bener. Tetapi di Rahwana oge aya salah, tetapi aya benerna gitu. Margi kieu Lebih manusiawinya iya, gitu meureun. dalang itu manusia. Tetap kan manusia itu tidak mungkin Bener terus. benar terus dan tidak mungkin menilai manusia lainnya gitu. Dan gak mungkin juga si dalang menghakimi wayangnya seperti halnya Tuhan menghakimi kita gitu. Paham. Berarti tetap walaupun diidentikan dengan antagonis, tetap si dalang teh akan mengeluarkan sisi baiknya lah. Betul, gitu. karena kan wayang golek itu kan cari gitu kan. Golek itu adalah bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Oh, oke. Mantap. Jadi kesimpulan itu tetap ada di penontonnya gitu, nggak di dalangnya. Oke. Ini berapa menit? Sudah waktunya masuk ke segmen Burujul. Tet. Tahu nggak Burujul apa? Apa tuh? Hah? Anjing nontonnya. Nonton tina TikTok berarti ya mah. Burujul, abin mau nonton dugikeun kasih cadas. Nya teu nepi ka Burujul berarti. Sakedik deui ka Burujul terus. Jadi Burujul itu salah satu desa di Jatiwangi. Tapi kalau di Jagawalungan itu Burujul, buru jawab ulah lila. Tanya cepat. Okay. Halus tuh ya, halusnya. Bagus. Kakang nya lagi. Jadi nanti saya akan melemparkan 5 pertanyaan. Ading jawab dengan cepatnya. Ulah mikir. Pokoknya seperti sekarang kita dituntut. Iya. naon itu? Para laur gitu. Iya. Ya, jadi tek langsung ya. Latihan lah. Tek. Rada delay seetik. Siap. Pertanyaan pertama. Saat manggung, Ya, lebih pilih kopi atau teh? kopi. Kopi. Kok mau jaga walungan? Jaga walungan. Mantap. Harapan jawabannya sesuai harapan, guys. Iya. Namun nyebut teh, Untung nyebut kopi. Nomor 2. Cepot atau Semar? Semar. Karena Bapakna. Semar itu meliputi segalanya. Tokoh-tokoh punakawan lainnya diwakili oleh Semar. Oke, filosofis abang dalangnya. 3. Manggung jauh tapi bayaran gede atau manggung dekat bayaran nuhun. Rada berat ya. Mun deket pasti tetangga kan, mun tetangga dulur gitu. Harus cepet ya. Cepet. Dalam hati boleh. Hah? Teu kaci. Geus lila Kan cepet dalam hati mikir, juga. Mikir tah itu mikir. 1 2 3 Mikir. Berat. Jadi mungkin saya tidak bisa tidak bisa nya kondisional lah eta kemah kondisional lah gitu udah ya paham. hampir. Kuduna tunda terakhir ya pertanyaan salah. Next. Lebih pentingin kuliah atau manggung? Untuk saat ini Mikir deh wae. dua-duanya.
Mun misal aya jam ya waktu na kuliah tapi aya tawaran manggung bareng teu bisa dinego. Aman, karena manggung itu kebanyakan malam. Oh nyanya salah aya. Bener salahnya. Oke. Saan tuh. Oh, emang tara aya manggung siang gitu? Kalau siang jarang sih ada aja. Salah nyin pertanyaan. Terakhir. Lebih pilih mana? Ima kudu dipilih wayahna. Lebih pilih mana? Lupa alur cerita atau ketukar suara? Ketukar suara. Nah, karena kalau ketukar suara itu bisa dibikin komedi. Lamun lupa alur cerita? Lupa alur cerita kadang-kadang bingung. Pernah? Alhamdulillah belum. Karena berarti belum. Tentu gitu. Can pernah. Iya. Alhamdulillah. Tapi ketukar suara pernah? Ketukar suara sering. Sering Itu dalam artian adegan di mana tokoh satria sama tokoh satria itu kan ada dua macam. Satria lungguh dan satria ladrak. Nah, saya itu waktu itu memainkan satria ladrak semua. Tetapi dalam laras yang berbeda, dalam nada suara yang berbeda gitu. Itu sering gitu. Tapi masih bisa dikendalikan lah. Iya, karena dekat. Contohnya wayang Adipati Karna sama wayang Kresna itu kan dekat. Tetapi karena yang tadi. Iya, karena yang tadi. Adipatian. Adipati Karna. Oke, itu dia segmen Burujul bersama Kidalang Ading Bontot. Nah, ini masuk ini teh sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan teh, cuman ini teh kamerana di udah waktu jang itu. Jadi kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan serius ya. Iya. Jawabnya ka dieu nya, tah ieu dipotong-potong jadi seorang di dalam teh itu jang short. Kata-kata motivasi nu kari itu. Siap. Kayak jawabnya ka dieu ningalina nya. Siap. Oke. Kidalang Ading Bontot. Coba saya ingin pesan-pesannya dari seorang dalang cilik walaupun geus teu cilik. Ya. Udah dua ya. Untuk anak muda di Sunda lah, mungkin khususnya di Majalengka tentang non itu ngabudidayakeun kesenian wayang ieu. Naon pesan-pesan seorang Ading kepada anak muda zaman sekarang lah intinya yang berhubungan dengan perwayangan ini. Ya, kita kan ini tidak di zaman lagi tentang dominasi, tentang persaingan gitu. Tetapi ayolah kita dominasi kolaborasi gitu ada aja tentang pewayangan atau yang lainnya dalam bidang-bidang lainnya, karena ngamumulai seni pewayangan itu tidak harus jadi dalangnya juga, tetapi dengan menonton, hanya dengan kolaborasi dengan wayang dan lain-lain bisa itu. Apa sih yang nggak bisa dikolaborasiin sama wayang gitu? Oke. Ya. Berarti memang minat anak muda zaman sekarang tuh agak kurangnya ya. Soalnya kayak saya ge mau nonton wayang yuk. Nonton wayang mungkin nonton ieu cenah karisma. Didinya mah can nepi, ieu utak mah. Waduh. Can nepi. Ieu teh warisan karuhun urang kudu dimumule lamun teu ku urang ku saha deui nya. Ya. Sekarang ini gimana kalau ada anak muda Majalengka nih atau di luar Majalengka yang tertarik dengan perwayangan tapi bingung kudu mulai di mana, kudu naon, urang resep tapi urang bingung kudu naon. Kumaha pesan-pesanna? Jadi gini, pertama syarat utamanya untuk mendalami sesuatu itu harus berdasarkan cinta aja. Karena kalau cinta kita akan mendalami hal-hal yang dicintai, termasuk dalang gitu, atau wayang. Contohnya saya begitu cinta pada wayang, di kosan itu nggak untuk makan, uang itu nggak hanya untuk makan, tetapi untuk makan juga suka diambil buat beli wayang gitu. Iya. Pika gitu. Iya. Yang cinta memang butanya. Betul. Saking butanya saya hampir begitu gitu. Sampeikeun ka menyisihkan uang untuk ngasupkeun wayang ka kosan. Iya. Si itu mengasupkeun teh lain wayang ka kosan teh tuh.
Teuing naon. Pokona mah si itu mun ieu aya sapatu teh areueuh di hareupeun kosan teh tapi aya musik tarik di jerona teh. Teuing naonan tah. Mah bener mah. Ieu alus ieu mah ka kosan teh ngasupkeun teh wayang. Wayang ge wayang orang sih. Nyaho urang kapan menyisihkan uang jajan jang meser wayang diasupkeun ka kosan. Kan teu nyaho cantang tuh wayang golek. Iya. Nya bisa wayang kulit. Bisa wayang kulit Tapi gitu. wayang orang ge bisa gitu. Tapi wayang kulit juga ini ada aja ada kulit yang kulit gitu. kulit asli gitu. Ya, kulit. Ripuh ikut. Oke. Ini mendekati akhir-akhir obrolan kita, Ading saya pengen request bebas mau yang mana aja. Ieu nu bebas tah lah si Cepot. Ya, ini dulu yang nih mungkin. Oh, lah karunya. Tah Cepot uang ngadulakon lah ya. Ngadulakon abis si Dewala. Ima bebas kan ya? Ya, Ari Dewala sorana kumaha? Dawala itu suara kita yang lebih kecil. Oke, editor pakai musiknya Degung. Oke. Itu Adina cekna? Adina Adinanya. kalau di Sunda. Naon saya teh monyong. Allah, itu si kuat kaki gitu. Ye, lain kuat kaki tu, dewek teh tunduh ieu teh euy. Naon solusi pikeun ubar tunduh? Tunduh di dinya teh tunduh. Heuh, tunduh heuh. Ieu tah solusina tunduh mah yeuh. Alah Naon murah teh? hese nyomot lagi. Tah ieu tah. Naon Ieu teh itu kopi Dawala? jaga walungan. Iya, kopi jaga walungan teh. Nya ieu kopi jaga walungan teh. Oh. Obar tunduh, obar galau, ieu teh kopi jaga walungan. Oh, atuh ieu mah keur tren atuh nu kieu mah. Nya asli epi-epi we dina TikTok urang. Asli atuh ieu mah anak muda harus nyobain ini nih Asli. supaya nahan kantuk ya. Asli tah. Ini bisa didapatkan karena di marketplace sudah tersedia. Sudah tersedia. Sudah. Wah, hebat nih. Ini kalau main ke Jaga Walungan juga bisa sambil menikmati kopi yang sudah diseduhnya Wah, nih. Teu kudu keren. hese niuh naheur cai langsung uyuh. Wah, nikmat Dawala. Nikmat. Iya. Buat kareng hapranjung kieu tuh. Kalau di Nayaga ini kan ada itu senggak kalau di Nayaga mah tuh. Cai kopi ubar tunduh tuh gitu Pan. Eta. Iya. Itu kuat kareng hapranjung. Oh, ieu tinggal ngarehap tuh. Wah. Dan Jaga Walungan juga ieu teh kade AA Ya. punya channel YouTube. Channel YouTube apa itu Dawala? Ada channel YouTube Jaga Walungan Entertainment. Wah. Jaga Walungan Media. Iya, Itu jangan lupa disabrek. disabrek. Iya, sabrek teman-teman. Jangan lupa di like, komen, sabrek untuk dulur-dulur Jaga Walungan semua. Iya. Sekalian ini urang teh wang mengakhiri acara ini. Ya. Kusi AA mah nggak ditutup atuh. Nah, halo pemirsa sadayana, hayu urang memulai kesenian Sunda, rek kusaha deui ieu identitas budaya anu sakieu luhungna, lamun lain ku urang-urangna kenehnya. Betul. Hayu urang kolaborasi, hayu urang tingkatkeun supaya jadi persatuan jeung kesatuan demi ngawangun ngawujudna nagara anu mardani mardutilah supaya kahontal jadi negara anu adiluhung. Mantap. Sampurasun. Sampurasun. Oke, dulur Jaga Walungan, terima kasih yang sudah menemani kita nonton podcast Jaga Walungan bersama Kidalang Ading Bontot. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share juga. Boleh jadi clipper, dipotong-potong, share di medsos masing-masing. Oke, hatur nuhun yang sudah nonton. Dadah. Pantasnya di dalam ya. Ih, cangkul ya. Mamun berjam-jamnya. Siap. Ini jang-jang tuh lumayan.